Markus 3 ayat 23 sampai 26. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis berontak terhadap dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah kurang lebih seminggu ini saya tidak buat video. Hari ini kita akan membahas salah satu bagian dalam firman Tuhan yang barusan kita baca. Gitu ya. Pada peristiwa itu adalah bagaimana Yesus sedang mengusir orang yang kerasukan setan. Dan kemudian orang Farisi berkata bahwa dengan kuasa Beelzebul, Yesus mengusir setan. Dan kemudian Yesus mengungkapkan satu perumpamaan bahwa bagaimana mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Gitu ya. Dan kemudian ada dua ilustrasi yang Yesus gambarkan di sana adalah bagaimana satu kerajaan melawan dirinya sendiri, pasti kerajaan itu akan terpecah dan hancur. Dan yang menarik adalah Yesus memberikan ilustrasi yang kedua adalah begitu juga dengan hal rumah tangga, gitu ya. Kalau rumah tangga terpecah belah, maka dia pasti tidak akan bertahan, gitu. Dan itu kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-25 tadi dan dikatakan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Gitu ya. Bagian ini cukup menarik saya karena saya melihat bahwa pada waktu itu Yesus sedang mengusir orang yang kerasukan setan. Dan kemudian pada saat orang berkata-kata bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang sebuah kerajaan dan tentang rumah tangga. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting bagaimana rumah tangga yang terpecah belah itu menjadi satu gambaran bahwa tidak akan bertahan lama dan itu akan tiba kesudahannya. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana Yesus sangat concern dengan rumah tangga. Yesus memberikan perhatian lebih pada rumah tangga, gitu ya. Dan kita tahu di beberapa video saya pernah bahas lembaga-lembaga yang diakui Tuhan itu pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah gereja atau kumpulan jemaat Tuhan. Dan yang ketiga adalah keluarga. Keluarga itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Allah menciptakan manusia berada dalam sebuah keluarga. Gitu ya. Adam dan Hawa diciptakan dalam sebuah keluarga. Waktu Nuh diselamatkan dari air bah dalam bahtera, Nuh diselamatkan dengan keluarganya. Dan begitu juga waktu Yesus lahir menjadi manusia ke dalam dunia, dia tidak lahir dari batu dan lahir begitu saja, tetapi dia hadir dalam sebuah keluarga. Gitu ya. Dan keluarga ini menjadi sesuatu hal yang penting di mana Allah concern dengan hal itu. Dan Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwa keluarga tidak boleh terpecah belah. Gitu ya. Kalau keluarga terpecah-pecah, maka itu pasti tidak bisa bertahan. Gitu. Pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai hal keluarga, tentang bagaimana sih keluarga yang di hadapan Tuhan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Apa sih yang menjadi ciri utama keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan? Gitu ya. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, tentunya kita harus sama-sama setuju, saudaraku, bahwa pola asuh atau pola binaan sebuah keluarga, masing-masing keluarga berbeda. Gitu ya. Masing-masing orang tua atau ayah dalam hal ini adalah mempunyai pola ibadah, pola pengajaran, pola asuh yang berbeda masing-masing, dan itu yang terbaik buat setiap keluarga. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa keluarga kita paling baik, keluarga orang lain yang kurang baik. Kita tidak bisa merasa bahwa pola asuh saya yang paling tepat, pola asuh keluarga lain tidak tepat. Masing-masing keluarga punya pola asuh yang tidak sama, dan masing-masing disesuaikan dengan keadaannya. Ini yang pertama kita harus ingat sama-sama, saudaraku. Sehingga kita bisa saling menghargai satu keluarga dengan keluarga lain, bahwa setiap keluarga punya pola asuh yang sangat berbeda, yang sangat spesifik sesuai dengan keadaannya. Gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang mendasari yang kita semua harus lakukan bersama-sama sebagai bentuk keluarga Kristen, sebagai satu bentuk keluarga yang membawa keluarga itu berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan berkenan atas keluarga itu. Gitu ya. Terlepas dari bagaimana pola asuh, terlepas dari mana latar belakang dan di mana kita berada atau gereja apa kita berada, ini menjadi satu pola yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Gitu ya. Di sini saya mencatat ada 4 hal yang harus menjadi ciri utama dalam sebuah keluarga Kristen. Gitu ya. Yang pertama adalah bicara soal bagaimana firman Tuhan diajarkan di dalam keluarga. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Itu yang Musa katakan kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan Israel, bahwa kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lanjutannya, dan membicarakannya apabila kamu duduk di rumahmu. Membicarakan firman Tuhan menjadi sesuatu yang tidak hanya mengajarkan, tetapi juga membicarakannya. Mengajarkan dan membicarakan beda, saudaraku.
gitu ya. Membicarakan lebih banyak menjadi sesuatu di mana itu menjadi sesuatu hal yang diskusi, menjadi sesuatu hal yang cenderung lebih aplikatif, gitu ya. Sedangkan mengajar tentunya adalah salah satu pihak yang mengajarkan kepada orang lain, gitu ya. Tetapi membicarakan menjadi sesuatu di mana orang saling bertukar pikiran tentang firman Tuhan, gitu ya. Dan lanjutannya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, bukan hanya di rumah, bahkan dikatakan dalam perjalanan pun kamu harus membicarakan tentang firman Tuhan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi hal yang pertama yang menjadi ciri utama atau menjadi satu pola hidup jemaat Tuhan, gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, terlepas dari bagaimana pola asuh masing-masing keluarga, satu hal yang tidak boleh hilang di sana adalah bagaimana dalam keluarga itu dibicarakan firman Tuhan. Bagaimana dalam keluarga itu diajarkan firman Tuhan. Gitu ya. Ini sesuatu yang tidak boleh lupa, saudaraku. Gitu ya. Pelajaran firman Tuhan tidak semata-mata kita dapat di gereja. Pengajaran firman Tuhan tidak semata-mata kita dapat di media sosial atau media internet yang lain-lain. Tetapi pengajaran firman Tuhan yang utama mendasari itu harus disampaikan di dalam keluarga. Gitu ya. Di dalam keluarga lah seisi keluarga termasuk anak-anak akan mengerti prinsip-prinsip dasar tentang firman Tuhan. Gitu ya. Dan ini yang tidak boleh dilupakan. Kita tidak usah menjadi pendeta, kita tidak usah menjadi seorang penatua tertentu atau tokoh tertentu, tetapi kita, Anda dan saya, kita semua berkewajiban mengajarkan firman Tuhan di rumah, membicarakannya selagi kita duduk, selagi kita dalam perjalanan, selagi kita berbaring. Dan tadi kata firman Tuhan, kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Gitu ya. Dan itu hal yang pertama, gitu ya. Jadi dalam satu keluarga Kristen, terlepas dari bagaimanapun pola ajar, pola asuh setiap keluarga, satu hal yang tidak boleh lupa bahwa firman Tuhan harus menjadi bahan pembicaraan. Firman Tuhan harus menjadi bahan diskusi. Firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang diajarkan. Gitu ya. Saya membiasakan di keluarga, kalau misalnya setiap kali kita pulang kebaktian, selalu kita diskusikan tentang firman Tuhan yang tadi kita dengar, gitu ya. Kadang-kadang pada masa kemarin pandemi, kita ke gereja bergantian. Minggu pertama saya dengan istri, minggu kedua 2 orang anak-anak saya. Dan setiap kali kita pulang, kita akan ceritakan kepada mereka apa firman Tuhan yang tadi kita dengar dan kita bicarakan, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sudah sangat terbiasa kita lakukan. Bahkan dalam kesehari-harian kita seringkali berdiskusi tentang firman Tuhan pada saat ada satu peristiwa tertentu. Seperti saya pernah ilustrasikan pada saat saya melihat dan istri melihat kucing yang mengorek-ngorek sampah, kita ingat firman Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu bahwa seperti itulah satu keluarga Kristen mengajarkan firman Tuhan dalam keluarga. Gitu ya. Itu hal yang pertama, saudaraku. Hal yang kedua adalah bicara soal teladan, gitu ya. Bahwa keluarga Kristen itu bicara soal keteladanan. Bagaimana seorang memberikan teladan buat yang lain. Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Kristus pun memberikan teladan buat Anda dan saya. Dan begitu juga dengan dalam keluarga, orang tua harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau kita bicara soal warisan, sebenarnya warisan yang terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya adalah keteladanan bagaimana dia hidup. Gitu ya. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan, bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan, bagaimana dia mengasihi Tuhan. Dan itu menjadi satu teladan yang baik buat anak-anaknya. Gitu ya. Mungkin ada banyak keluarga yang dalam hal, misalnya dalam hal pendidikan, biasanya ada banyak keluarga yang mempersoalkan, anak saya kok susah sekali belajar gitu. Bagaimana caranya supaya anak saya mau belajar? Gitu ya. Sebenarnya itu kembali lagi pada teladan yang ditunjukkan oleh orang tuanya, gitu ya. Kalau orang tuanya sebagai satu pribadi yang sedang belajar, dalam arti kata tentunya tidak belajar sama seperti anak-anaknya, tentunya belajar dengan hal yang lain. Tetapi kalau kita menikmati saat-saat kita membaca, kita menikmati saat-saat kita belajar, itu menjadi satu teladan yang akan mempengaruhi anak-anak kita. Gitu ya. Dan keteladanan ini menjadi sesuatu hal yang baik, yang seperti itulah yang kita berikan pada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi hal yang kedua kalau kita bicara keluarga Kristen, bicara soal keluarga yang memberikan teladan. Gitu ya. Teladan bagaimana dia setia berdoa, teladan bagaimana dia setia beribadah, teladan bagaimana dia setia membaca firman Tuhan, teladan bagaimana dia mengasihi Tuhan, bagaimana cara dia menghadapi sebuah masalah, bagaimana dia tetap tenang dan menyelesaikan segala sesuatu, dan itu memberikan suatu teladan. Gitu ya. Bahkan saya bersyukur saya punya istri yang bisa mengelola keuangan dan dia menulis setiap catatan pengeluaran secara detail, saudara. Gitu ya. Jadi sampai hal-hal yang sederhana ditulisnya.
Dan sekarang pada saat anak saya mulai berada di tempat lain dan dia mulai mengelola keuangannya sendiri, dia melihat satu teladan yang sudah terbiasa dilakukan, sehingga dia menulis pengeluarannya secara lebih detail, sehingga bisa dikontrol dan dia bisa tahu mana pengeluaran yang tidak perlu dan mana yang perlu. Jelas, Bu? Dan itu semua menjadi sesuatu hal teladan yang baik. Gitu ya. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk menjadi pembaca firman Tuhan kalau kita sendiri tidak suka membaca firman Tuhan. Gitu ya. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk rajin berdoa kalau kita sendiri tidak rajin berdoa. Gitu. Dan ini hal yang kedua yang harus ada pada keluarga-keluarga Kristen, yaitu bagaimana kita memberikan teladan. Gitu ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ini bicara soal gembala dengan domba. Dan tentunya dalam keluarga kita bisa ilustrasikan bahwa yang jadi gembala di sana adalah orang tua, yang menjadi domba-domba yang dipercayakan itulah anak-anak yang Tuhan percayakan buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan dikatakan jangan memerintah atas mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudaraku, ini hal yang kedua yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah mari ajarkan firman Tuhan, mari firman Tuhan jadikan satu media diskusi, menjadikan satu media pembelajaran buat semua anggota keluarga. Dan yang kedua adalah dalam keluarga harus ada satu bentuk keteladanan, gitu ya, sehingga satu sama lain bisa melihat satu contoh yang baik. Jelas, Saudaraku? Hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah masalah menyediakan waktu, gitu ya. Setiap kita, Anda dan saya, pasti kita perlu saat-saat yang disebut dengan me time atau saat-saat sendiri, gitu ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa dalam keluarga kita satu sama lain harus saling memperhatikan, harus saling menyediakan waktu. Gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Seorang pelayan Tuhan yang sibuk pelayanan di gereja, dia tidak boleh melupakan saat-saat di mana dia memperhatikan anaknya, saat-saat di mana dia bersama-sama bermain dan mengisi waktu bersama keluarga sehingga mereka bisa mencurahkan segala sesuatu kepada ayah maupun ibunya. Gitu ya. Keluarga-keluarga Kristen tidak boleh menjadi anak-anak yang kehilangan figur ayah dan ibu hanya karena mereka sibuk melayani di gereja. Jelas, aku. Dan yang ketiga bicara soal bagaimana itu semua harus ada waktu yang disediakan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 23, firman Tuhan katakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ini bicara soal tubuh Kristus. Tetapi di sini juga bicara bagaimana satu dengan yang lainnya saling memberikan waktu untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Quality time kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak bisa dengan mudah kita ciptakan. Justru pada saat-saat di mana sesuatu yang tidak qualified atau sesuatu yang biasa-biasa saja, justru pada saat itu malah banyak hal yang bisa terkorek dan banyak hal yang bisa diceritakan. Jelas, aku. Jadi itulah yang membuat Anda dan saya, keluarga-keluarga Kristen, mari luangkan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Luangkan waktu untuk mendengar setiap permasalahan mereka, luangkan waktu untuk memperhatikan derap langkah kehidupan mereka dalam sekolah, dalam pergaulan dan lain sebagainya. Dan itulah di sana dibutuhkan, gitu ya, satu teladan yang baik dari orang tua, satu perhatian yang baik dari orang tua, satu penerapan firman Tuhan dalam pergaulan, dalam segala sesuatu kehidupan mereka, gitu ya. Dan hal yang ketiga ini bicara soal bagaimana segala sesuatunya mari luangkan waktu untuk Anda, untuk keluarga Anda masing-masing, gitu ya. Jangan semata-mata kita sibuk dengan urusan-urusan yang di luar di luar keluarga. Dalam arti kata, bukan berarti kalau pelayanan di gereja itu lebih berharga daripada melayani di rumah. Gitu ya. Kita harus melihat bahwa ada saatnya kita memang harus berangkat meninggalkan keluarga karena ada satu tugas pelayanan atau apa segala macam. Gitu ya. Tetapi mari atur waktu dan luangkan waktu untuk bersama dengan keluarga. Gitu ya. Dan melayani keluarga dan kita ada bersama-sama dengan keluarga dan meluangkan waktu bagi mereka. Itu di mata Tuhan itu tidak kurang nilainya dibanding kita melayani di suatu pertemuan gereja. Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus dengan bijaksana mengatur itu semuanya. Gitu ya. Anak-anak di dalam Tuhan tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan figur orang tua karena orang tuanya terlalu sibuk dalam hal pelayanan atau hal-hal yang lainnya. Jelas, aku? Hal yang keempat yang saya sorot di sini adalah masalah hal mendoakan anak-anak. Gitu ya. Mungkin kalau Anda dan saya di gereja mungkin kita sering melihat ada penyerahan anak, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa yang umum dilakukan. Biasanya orang tua membawa anaknya ke gereja untuk kemudian penyerahan anak dan kemudian didoakan
Dan kemudian biasanya pendeta mengucapkan supaya orang tua berjanji akan mendidik mereka dalam firman Tuhan, akan mendidik mereka dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Gitu ya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya perlu ditekankan, di samping kita mengajarkan firman Tuhan, di samping kita memberi teladan, di samping kita meluangkan waktu bagi mereka, maka hal yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita berdoa bagi anak-anak kita. Gitu ya. Ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan sebagai orang tua. Ada saatnya di mana orang tua akan melepaskan anak-anak kita dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan untuk itu kita perlu bagaimana kita berdoa bagi mereka. Gitu ya. Saya melihat satu teladan yang baik dari satu pribadi yang namanya Daud. Gitu ya. Dari sekian tokoh dalam firman Tuhan, kita sering menemukan banyak tokoh-tokoh hamba Tuhan yang kemudian anaknya tidak seperti orang tuanya. Anggaplah misalnya Samuel. Gitu ya. Samuel seorang yang beribadah kepada Tuhan, Samuel seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tetapi kemudian dalam firman Tuhan dikatakan anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Gitu ya. Dan banyak contoh-contoh lain dalam firman Tuhan di mana perilaku si anak tidak seperti yang gambaran nama ayahnya. Tetapi Daud menjadi sesuatu hal yang baik yang saya perhatikan di sini. Betul, memang Salomo akhirnya menyimpang. Salomo akhirnya berbalik dan hatinya terpaut kepada Allah lain. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana Daud satu pribadi yang tidak hanya mengajar tentang firman Tuhan buat anak-anaknya, tetapi juga Daud berdoa buat keluarganya. Sampai dalam firman Tuhan dikatakan bahwa keturunan tahta kerajaan Daud itu tidak pernah terputus dari keturunan Daud. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya." Jadi Daud berkata bahwa Tuhan ingat janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu dan kepada keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Lanjutannya, maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Kalau kita lihat beberapa ayat di bawahnya, di ayat 29, di 2 Samuel 7 tadi, kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, keturunan Daud, tahta tidak pernah berpindah dari keturunan Daud. Walaupun memang tadi saya sudah bilang, Salomo hatinya terpaut kepada Allah bangsa-bangsa lain, dan kemudian Salomo menjauh daripada Tuhan. Tetapi janji Allah kepada Daud itu digenapi. Bahkan dikatakan bahwa Yesus itu mengenapi tahta Daud. Dalam Lukas 1 ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan doa Daud menjadi satu doa yang luar biasa, bagaimana keturunan Daud terus memerintah sebagai raja dan akhirnya Yesus menggenapi itu semua. Saudaraku, banyak hal dalam kehidupan Anda dan saya di mana orang tua tidak bisa terlalu banyak mengawasi, ada waktu-waktu di mana kita melepaskan mereka. Gitu ya, tentang hal teman hidup misalnya, tentang hal pekerjaan, dan banyak hal dalam kehidupan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali kita melepaskan mereka. Dan pada waktu itulah sepanjang mereka ada bersama dengan kita dan seterusnya, bagian kita mari berdoa kepada Tuhan dan mendoakan mereka. Supaya mereka ada dalam penjagaan Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai mereka dan mereka tetap terpaut kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi keluarga-keluarga Kristen bukan hanya sekedar mendidik dalam lingkungan gereja atau mendidik untuk terbiasa beribadah atau cuma sekedar berbicara bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan, menyediakan waktu berdiskusi tentang firman Tuhan, tetapi itu semua juga harus ditambahi dengan menjadi sesuatu di mana kita berdoa bagi mereka. Gitu ya. Banyak hal yang di luar kekuasaan Anda dan saya sebagai orang tua. Misalnya tadi saya contohkan teman hidup. Kita tidak pernah tahu siapa pasangan yang cocok buat anak kita. Gitu ya. Tetapi kita mulai belajar berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya semuanya Tuhan yang sediakan. Gitu ya. Dan setiap kali teladan yang kita tunjukkan dan diskusi firman Tuhan yang kita lakukan, itu semua akan dihidupkan pada saat kita mendoakannya di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi 4 hal yang ingin saya tekankan mengenai keluarga-keluarga Kristen. Dan Yesus tadi menggambarkan bahwa kalau keluarga itu terpecah maka dia tidak bisa bertahan. Dan keluarga menjadi sesuatu hal yang penting di hadapan Tuhan. Keluarga yang kuat akan membangun sebuah gereja yang kuat. Dan gereja-gereja yang kuat akan membangun sebuah bangsa atau negara yang kuat.
gitu ya. Dan kesatuan dimulai dari perkara yang paling kecil, yaitu sebuah keluarga. Dan Yesus berkata bahwa kalau keluarga itu terpecah, maka dia tidak bisa bertahan, gitu ya. Dan bangun keluarga di atas dasar firman Tuhan. Bangun keluarga dengan memperhatikan 4 hal yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah membicarakan soal firman Tuhan. Bicarakan dan ajarkan itu secara berulang-ulang pada saat kita duduk, pada saat kita tidur, pada saat kita dalam perjalanan, sehingga firman Tuhan menjadi suatu keseharian, gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa kita ingat selalu bahwa kita adalah bertugas memberikan teladan. Teladan itu memberikan dampak yang jauh lebih banyak daripada cuma sekedar kata-kata dan nasihat, gitu ya. Saya pernah buat satu video tentang teladan yang rusak, dan di sana saya menjelaskan beberapa contoh dalam firman Tuhan tentang orang tua yang memberikan teladan yang buruk, yang justru akhirnya diikuti oleh anak-anak mereka, gitu ya. Dan yang kedua, mari kan berikan teladan yang baik, dan ini akan menjadi warisan buat mereka semua. Dan yang ketiga adalah mari luangkan waktu, gitu ya. Di tengah kesibukan, di tengah tanggung jawab apapun yang ada dan saya lakukan, ingat bahwa keluarga adalah tanggung jawab kita semua, gitu ya. Dan kita harus meluangkan waktu bagi mereka, kita harus memperhatikan mereka lebih lagi, gitu ya. Dan yang keempat, jangan lupa untuk tetap mendoakan, tidak hanya sekedar mendidik mereka dalam firman Tuhan, tidak hanya sekedar memberikan teladan, tetapi mari kita berdoa dan minta supaya Tuhan menolong semua. Banyak hal yang di luar jangkauan tangan Anda dan saya, tetapi kita bisa libatkan Tuhan untuk menolong dan menyertai anak-anak kita di masa yang akan datang. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan katakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dan biar kita semua menjadi satu keluarga yang sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan setiap anggota keluarga kita mencari Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan hadir berkenan diam di tengah-tengah keluarga Anda dan saya. Sekali lagi, setiap keluarga punya pola asuh berbeda-beda, setiap keluarga punya policy yang berbeda-beda, yang masing-masing disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Tetapi jangan lupa untuk setiap keluarga tetap mengajarkan firman Tuhan, membicarakannya itu pada saat kita duduk dan pada saat kita bangun, gitu ya. Dan yang kedua, mari berikan teladan satu dengan yang lainnya, dan luangkan waktu untuk saling memperhatikan, dan ingat selalu untuk membawa setiap anggota keluarga kita dalam doa di hadapan Tuhan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari ini semua membawa inspirasi buat Anda semua. Mari bangun keluarga-keluarga yang indah di hadapan Tuhan, yang Tuhan berkenan untuk hadir di sana. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.